Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Rafli Kurnia Akbar, NIM 190803102008, Prodi D3 Administrasi Keuangan. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi akuntansi pajak. Pengertian akuntansi pajak adalah sebuah kegiatan pencatatan keuangan pada sebuah perusahaan, badan usaha, atau lembaga untuk mengetahui jumlah pajak yang harus dibayarkan. Dalam dunia perpajakan, akuntansi sebenarnya bukan istilah yang resmi. Istilah yang lebih tepat sebenarnya adalah pembukuan atau pencatatan. Tetapi karena sistem pajak yang ditetapkan pemerintah saat ini, sebuah lembaga atau badan usaha diharuskan untuk menerapkan sistem akuntansi. Pada dasarnya, baik akuntansi biasa maupun perpajakan memiliki cara kerja yang serupa. Bedanya, jika akuntansi biasa menghasilkan laporan keuangan, akuntansi perpajakan menghasilkan laporan pajak. Menurut Agus dan Australia, akuntansi pajak adalah proses penetapan besarnya pajak terutang yang dihitung berdasarkan laporan keuangan yang disusun perusahaan. Selanjutnya, fungsi akuntansi pajak. Secara teknis, selain berfungsi untuk mengetahui besaran pajak yang harus dibayar wajib pajak, cabang akuntansi ini juga memiliki fungsi lain yang tidak kalah penting seperti di bawah ini. 1. Sebagai dokumentasi perpajakan tahunan yang bisa dipakai untuk perbandingan dan mengetahui riwayat keuangan perusahaan. Yang kedua, sebagai laporan keuangan resmi yang bisa kita paparkan saat ingin mendapatkan investor atau kegiatan publikasi lainnya. Yang ketiga, sebagai bahan analisis untuk mengetahui besar pajak yang harus dibayar perusahaan atau lembaga keuangan di masa yang akan datang. Yang keempat, sebagai strategi menganalisa pajak dan perencanaannya di masa yang akan datang. Selanjutnya, prinsip akuntansi pajak. Agar perusahaan tidak melakukan kesalahan dalam proses penghitungan pajak, ada baiknya memahami prinsip-prinsip penting dalam akuntansi perpajakan seperti yang dijelaskan berikut ini. Yang pertama, kesatuan. Prinsip ini menyatakan bahwa sebuah perusahaan merupakan satu kesatuan ekonomi yang tidak dapat disatukan dengan entitas ekonomi lain, yaitu pemilik perusahaan atau lembaga lain yang secara hukum tidak memiliki hak. Yang kedua, historis. Prinsip historis mengharuskan pencatatan keuangan secara real terhadap pembiayaan sebuah barang atau aset. Misalnya, apabila perusahaan membeli sebuah bangunan seharga 250 juta, tetapi dalam proses negosiasi akhirnya didapatkan harga 200 juta, maka pencatatan yang harus dibukukan adalah senilai 200 juta sesuai kesepakatan akhir yang dibayarkan. Yang ketiga, pengungkapan penuh. Untuk mendapatkan hasil yang akurat, setiap pencatatan aktivitas keuangan harus disajikan secara informatif dan detail. Bahkan kalau perlu, tambahkan catatan kaki atau lampiran penting sebagai referensi. Yang keempat, kesinambungan. Adapun data-data yang berkaitan dengan pembukuan wajib pajak harus disimpan di Indonesia sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 10 tahun. 5. Harga pertukaran yang objektif. Direktur Jenderal Pajak memiliki wewenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan, serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak yang memiliki hubungan istimewa dengan wajib pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman. Yang keenam, konsistensi.
Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip atau asas konsisten. Dalam artian apabila wajib pajak telah memilih salah satu metode pembukuan, harus diikuti setiap tahunnya secara konsisten. Segala bentuk perubahan dalam prinsip maupun metode perhitungan pembukuan harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak agar dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu tentang ada atau tidaknya objek pajak yang timbul akibat perubahan tersebut. Selanjutnya, klasifikasi pajak. Sebelum memulai pencatatan, sebuah perusahaan atau lembaga wajib mengetahui jenis pajak terutang yang menjadi kewajiban dibayarkan. Untuk memudahkan, berikut klasifikasi pajak berdasarkan cara pemungutannya. Yang pertama, pajak langsung. Pajak ini dikenakan berdasarkan jumlah penghasilan atau kekayaan yang dimiliki sebuah perusahaan atau lembaga. Adapun besarannya telah diatur dalam Undang-Undang Perpajakan. Pajak langsung biasanya harus dibayarkan oleh wajib pajak dan tidak boleh diwakilkan atau dibebankan pada orang atau instansi lain. Yang kedua, pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung adalah pajak yang dibayarkan saat terjadi sebuah transaksi keuangan. Pajak semacam ini bisa diwakilkan atau dibebankan kepada orang lain. Contoh sederhana pajak tidak langsung adalah pembelian barang di mal atau pusat perbelanjaan. Harga yang kita bayar biasanya sudah termasuk pajak, sehingga kita tidak perlu lagi membayar pajak ke pemerintah. Selanjutnya contoh perhitungan akuntansi pajak. Untuk pajak terutang kita bisa menggunakan rumus berikut. 25% PKP sama dengan PPh badan. PPh badan dikurangi PPh dikurangi PPh pasal 23 sama dengan utang pajak. PPh badan adalah pajak yang dikenakan atau penghasilan suatu perusahaan. PPh adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam 1 tahun pajak. PPh pasal 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Agar lebih memudahkan memahami penerapan rumus tersebut, berikut ini contoh soal. PT Jaya Makmur memiliki penghasilan kotor sebesar 80 miliar dengan PPh sekitar 2 miliar, PPh pasal 23 sebesar 1 miliar, dan pengeluaran sebanyak 52 miliar. Berapakah PKP perusahaan dikurangi penghasilan kotor dengan pengeluaran? Yaitu PKP PT Jaya Makmur 80 miliar dikurangi 52 miliar, hasilnya 28 miliar. Untuk pajak terutang PT Jaya Makmur adalah 25% dikali 28 miliar sama dengan 7 miliar. 7 miliar dikurangi 2 miliar dikurangi 1 miliar sama dengan 4 miliar. Jadi pajak terutang yang dikenakan untuk PT Jaya Makmur sebesar 4 miliar. Selanjutnya, peranan akuntansi pajak. Peranannya di dalam perusahaan ialah signifikan, yaitu yang pertama, membuat perencanaan dan strategi perpajakan atau dalam artian positif. Yang kedua, memberikan analisa dan prediksi mengenai potensi pajak perusahaan di masa yang akan datang. Yang ketiga, dapat menerapkan perlakuan akuntansi atas kejadian perpajakan, atau mulai dari penilaian atau perhitungan pencatatan pengakuan
atas pajak dan dapat menyajikannya di dalam laporan komersial maupun laporan fiskal perusahaan. Yang keempat, dapat melakukan pengarsipan dan dokumentasi perpajakan dengan lebih baik sebagai bahan untuk melakukan pemeriksaan dan evaluasi. Selanjutnya, sifat akuntansi pajak. Yang pertama, memaksa. Sebagaimana sifat yang melekat pada pajak, yaitu pungutan yang bersifat memaksa. Oleh karena itu, penggunaan akuntansi pajak bersifat memaksa bagi wajib pajak yang melakukan pembukuan. Yang kedua, bermanfaat bagi warga negara. Selain bersifat memaksa, pajak juga bermanfaat bagi warga negara. Oleh karena itu, setiap pajak yang tertulis dalam akuntansi pajak yang kemudian dibayar oleh wajib pajak dapat bermanfaat bagi warga negara Indonesia. Selanjutnya, tujuan akuntansi pajak. Yang pertama, memberikan informasi yang dibutuhkan dalam perhitungan besaran penghasilan kena pajak atau PKP, serta dasar pengenaan pajak atau DPP. Yang kedua, ikut berpartisipasi membantu wajib pajak untuk menghitungkan besarnya pajak yang terutang. Yang ketiga, menilai seberapa besar tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan sistem self-assessment, terutama apabila sedang dalam pemeriksaan atau penyidikan pajak. Selanjutnya, ciri-ciri kualitatif laporan keuangan pajak. Yang pertama, mudah dipahami oleh petugas atau pemeriksa pajak. Yang kedua, utamakan sensitivitas informasi bukan materialitas. Yang ketiga, menjadi sebuah pengambilan keputusan. Yang keempat, laporan keuangan periode saat ini dapat dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya. Yang kelima, batas dari pembuatan laporan keuangan fiskal harus tepat waktu. Batas maksimal bulan ketiga setelah berakhirnya tahun buku. Yang keenam, akuntansi pajak harus independen terhadap akuntansi komersial. Harus tegas, pendirian kuat. Yang ketujuh, jika suatu perusahaan tidak mampu membuat sebuah laporan keuangan fiskal dengan waktu yang telah ditetapkan, maka para anggota akuntansi pajak ini harus mampu menerbitkan laporan fiskal sendiri. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.